slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts. Aku, ayo kita pulang. Jingyun, hari ini tidak bisa pulang. Aku suruh kamu keluar. Keluarlah. Ayo keluar. Jangan bersembunyi. Dia memukul orang. Kenapa? Kalau dulu bukan kamu menjebakku, pakai kesucianmu memaksaku menikah, Bibi akan menyarankan keluarga Xingyi sangat mapan. Siapapun menikahinya pasti kaya. Tapi aku menikahimu, dia patah hati. Lalu nikahi brengsek itu. Menderita seumur hidup. Jadi, apa arti pernikahan 30 tahun ini bagimu? 30 tahun menikah denganmu, setiap saat aku selalu menyesal sekali. Semua ini bukan salahmu, dan aku dengan bodohnya percaya. Jadi selama 30 tahun ini aku pantas mendapatkannya. Akulah yang naif. Seumur hidup ini, aku melepaskan segalanya untuk menikah dengan Su Yifan. Dari menjadi pembantu, melayani dia dan mertuaku selama 30 tahun. Pada akhirnya, malah berakhir seperti ini. Jika aku punya kehidupan selanjutnya, aku pasti tidak akan hidup seperti ini lagi. Kamu berhasil. Aku juga tidak akan begini. Ini, aku terlahir kembali. Kembali ke 30 tahun yang lalu. Sebelum menikah dengan Su Yifan. Su Yifan juga terlahir kembali. Kenapa sekarang dia begitu muda? Mungkinkah dia juga terlahir kembali? Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Semua sudah berlalu. Ma, kali ini aku kembali ke Hong Kong karena ada beberapa masalah internal di pabrik sepatu yang aku investasikan. Kebetulan ibu dan ayah sebelumnya bilang mau berinvestasi di sana. Jadi aku sekalian memeriksanya. Kamu dulu. Aku ada urusan. Kakek, kamu mau melakukan apa? Kakek? Kakek? So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spit slow, speaking fast, got the ropes,
Ivan. Ini kelihatannya seperti seorang Chen Shimei. Aku baru terjebur. Nyaris mati. Tunanganku memanfaatkan itu. Malah berpelukan dengan pria lain di Aesan. Perempuan tak tahu malu ini tak akan kunikahi. Hari ini kalian jadi saksi. Aku putus tunangan dengan Kim Yumi-an. Setelah ini, masing-masing menikah sendiri, tak terkait. Su Yifan mau membatalkan pertunangan? Siapa yang tidak tahu? Kim Yumi-an sangat mencintai Su Yifan. Sepertinya akan ada tontonan menarik. Membatalkan pertunangan? Itu sesuai dengan keinginanku? Tapi bagaimana dengan reputasiku yang sudah kamu hancurkan? Tak bermoral? Su Yifan, mengaku intelektual, tapi bahkan napas buatan saja tak tahu. Konyol sekali. Tanpa dia menyelamatkanku, sekarang aku sudah mati. Walau diselamatkan, dia tetap menyentuh menciummu. Benarkah? Kau tunanganku? Siang bolong tak peduli nyawaku, malah tarik-tarikan dengan wanita lain. Bagaimana itu? Siapa yang tak tahu malu? Yumian melihatmu jatuh, langsung melompat menyelamatkanmu. Kau tak berterima kasih, malah memfitnahnya. Pantaskah kau, ha? Ya, tanpa tunangan, masih gini cewek lain, memalukan. Yumian, khawatir Ivan terluka saja. Jangan salah paham. Kim Yumi-an, jangan menyindir di sini. Sini khawatir padaku, tidak seperti kamu. Entah niat busuk apa yang kau sembunyikan. Su Yifan, apa kamu yakin tidak punya perasaan sedikit pun pada Deng Xinyi? Memangnya kenapa? Kim Yumi-an, kau kira aku tak tahu niatmu? Kau gunakan publik paksa aku menepati tunangan? Menikahimu, jangan harap. Hari ini, aku akan membatalkan pertunangan denganmu. Dan menikahi sini. Dulu, setelah menikah, Su Yifan bilang ia tercebur di menikah dengan Deng Xinyi. Deng Xinyi pura-pura tidur dengan putra bos pabrik. Su Yifan tertipu. Kenapa? Lama amat. Xinyi sudah menikah, tapi masih tetap cantik. Seandainya dulu aku terus memilih bersamanya, sekarang pasti sudah menghasilkan uang. Seharusnya aku tidak meremehkannya, tidak menolongnya setelah dia jatuh ke air, malah bersama Xinyi. Apa katamu? Aku menyesal. Su Yifan, tidak ada obat penyesalan untukmu. Kalau begitu, soal pembatalan pertunangan, hari ini biarkan semua orang menjadi saksiku. Mulai hari ini, bukan Su Yifan yang tidak menginginkanku, tapi aku yang tidak menginginkannya. Tinggalkan dia. Masih banyak pelamar. Orang ini bagus, tampan, bahkan barusan menyelamatkanmu dengan mengorbankan nyawanya. Kenapa tidak langsung menikah dengannya sekarang saja? Nah, logatmu bukan orang sini. Kalian dari mana? Namamu siapa? Kerja apa ya? Nama saya Sawen. Dia Ahui. Kami datang dari luar kota. Saya adalah sopir bos besar. Dia bekerja di pabrik. Orang luar jangan sembarang didekati. Aku ingat dulu ada perantau kerja. Buruh pabrik perempuan menikah dengannya. Baru tahu ternyata dia mantan napi lama. Bekas kriminal direhab. Aduh, sekeluarga mereka celaka parah. Lihat dia menatap Kim Yumi-an genit. Bukan menolong, cuma melecehkan saja. Preman kecil dari luar kota telah merusak kesucian Yumian. Preman luar kota, sial sekali. Kim Yumi-an, kau paksa aku menikah, kini giliranmu. Kalian berdua, satu buta huruf lulusan SMP, satu preman pendatang, memang jodoh. Nikahi dia, hidupmu miskin, seumur hidup tak bangkit. Begini, keluarga kita sudah bertetangga puluhan tahun. Bahkan seluruh area pabrik adalah tetangga baik kita. Kita selalu saling menjaga dan membantu. Sekarang kamu bicara seperti ini tentang kami? Apa tidak keterlaluan? Bibi ini. Apa maksudmu? Dulu nenek mendidik kami tak pernah semangat ini. Kamu kan sudah lama jadi tetangga kami. Aduh Yumian, kamu harus pikirkan baik-baik. Ivan itu seorang guru. Pekerjaannya stabil. Kalau kamu menikah dengannya, di kemudian hari, bukan hanya statusmu tinggi, tapi juga sangat dihormati. Mana bisa dibandingkan dengan preman kecil dari luar kota itu? Status cuma gelar kosong.
Di hidup lalu aku menikahi Suifan dan mengabdi di keluarga Su 30 tahun. Kukira ketulusanku bisa melunakkan hatinya. Namun akhirnya aku tewas mengenaskan. Kini kupikir, lebih baik pilih orang yang berani menyelamatkanku dan hidup sederhana bersamanya seumur hidup. Asal dia mau menikahiku, aku mau. Kamu benar-benar mau menikah denganku? Aku ini tidak punya uang sepeser pun dan sebatang kara. Di tahun 80-an serba emas, peluang cari uang melimpah. Kata orang, hidup baik lahir dari tangan sendiri. Asal mau berjuang, makan dan pakaian selalu cukup tanpa masalah untuk kita. Baik, aku bersedia menikahimu. Kalian hebat sekali. Kim Yumian, apa kamu yakin mau menikah dengan preman miskin dari luar kota ini? Aku sangat yakin. Baik, jangan menyesal. Kim Yumian, 3 hari lagi kau turun desa. Nikah tunawisma buta mendatang, kerja di kota. Lihat kau mampu bangkit. Bajumu basah. Ke rumahku, ku beri baju bersih. Baik, ayo kita pergi. Kim Yumian, aku akan membuatmu tahu betapa bahagianya hidupku setelah menikahi Simi. Suifan, seumur hidup ini setelah meninggalkanmu, aku akan menciptakan kebahagiaanku sendiri dengan tanganku sendiri. Klik kiri bawah, tonton lengkap. Ahui, ini baju ayahku. Lepaskan bajumu yang basah itu dan pakailah ini. Ahui, ini sup jahe. Minumlah untuk menghangatkan tubuhmu. Ahui, terima kasih menyelamatkanku hari ini. Aku tahu kamu membelaku, jadi bilang menikah. Omongan orang pabrik, abaikan. Tenang, aku tak akan memaksamu. Di hidup lalu, aku menikah dengan Suifan. Terpengaruh gosip. Setelah seumur hidup, aku belajar, hidup singkat. Jangan hidup dalam omongan orang. Harus pegang kendali takdirmu sepenuhnya sendiri. Sebenarnya aku... Mian. Kamu tidak takut kan? Benar, karena menikah dengan Suifan, dia harus mengurus seluruh keluarganya dan malah membuatmu merawatku yang buta ini. Kamu bekerja keras sendirian di rumah. Saat aku sampai di rumah, dia sudah pergi. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Apa ini? Terluka. Mak, aku tidak apa. Aku hanya sangat merindukanmu. Mian, jangan menangis. Ibu bilang hari ini, bawa ibu ke keluarga Su. Bicara dengan Ivan, pertunangan lanjut. Tidak, Mak. Aku tak mau menikah dengan Suifan. Dia tak suka aku. Tak bahagia. Sudah, cepat duduk, cepat. Tapi, jika kamu tidak menikah dengan Ivan, kamu harus pergi ke pedesaan. Suifan guru, menikah dengannya memberiku privilege, tak perlu ke desa. Karena itu ia yakin aku menikah bukan cinta, hanya menghindari desa saja.
Pada akhirnya, ibulah yang menyusahkanmu. Dulu, setelah ayahmu meninggal, ibu tidak bisa melindungimu, sehingga pamanmu mengambil jatah kita untuk masuk pabrik. Bagaimana ini bisa jadi salahmu? Bukannya aku takut atau tidak mau pergi ke pedesaan. Ibuku tidak sehat dan juga buta. Jika aku pergi, dia mungkin akan dipaksa sampai mati oleh kerabat ayahku. 3 hari lagi adalah hari untuk pergi ke pedesaan. Bagaimana ini? Jatah untuk masuk pabrik. Aku bisa membantumu. Ahoy. Hai. Aku tidak menyangka caramu menolongku adalah dengan menikahiku. Aku teknisi pabrik. Menikah denganku bisa sekolah. Tak ke desa. Terima kasih. Ahoy. Urusan desa selesai. Kita langsung cerai. Tak menahanmu? Tidak perlu repot-repot. Kamu bilang apa? Tidak ada apa. Aku akan menuruti istriku. Awin, tolong belikan aku koran. Awin, semangkuk ketan double, 2 porsi domba santan. Tidak masalah. Kalian sedang membicarakan apa? Tidak ada apa. Kami sedang mendiskusikan baju apa yang akan dipakai untuk pendaftaran pernikahan besok. Baju ini adalah yang dipakai orang tuaku saat mereka menikah. Mereka saling mencintai seumur hidup mereka. Ayahku meninggal lebih dulu, jadi ibuku selalu menyimpan baju ini dengan baik. Jujur, kamu cocok pakai ini. Benar juga, cantik. Ambil akta nikah. Kayak bola, tak punya baju. Bilang ku pinjami. Qin Yumian, lihat pilihanmu. Begitu tinggalkan aku, kau cuma hidup miskin begini saja. Aku menilai orang dari ketulusan, bukan baju. Banyak yang rapi tapi busuk. Orang pakai baju atau baju pakai orang. Ahoy, kami tinggi dan tampan. Bahkan memakai karung goni pun dia lebih tampan darimu. Qin Yumian, Kak Ivan, hari bahagia ini tak usah marah sama miskin. Apa gunanya tampan? Lihat ini, sepeda merek Phoenix. Ini adalah 3 putaran 1 suara yang kusiapkan untuk menikahi Xingyi. Kau? Menikah dengannya cuma dengar janji kosong, kan? Dulu menikah dengan Su Ivan, takut ia miskin. Mahar tak ku minta. Sekarang sadar, hanya mengharukan diri. Nanti kamu harus pulang jalan kaki dengannya. 20-an sampai rumah gelap. Masih makan? Kemarilah. Aku datang dengan mobil bos besar untuk menyelamatkan muka kalian. Ini sedan? Katanya ratusan ribu. Belinya harus pakai kupon devisa. Kepala pabrik pun tak punya. Cuma pernah lihat bos Hongkong mengemudi. Hei, hati-hati. Kalau rusak kamu bayar. Pergi. Mobil bosmu. So apa sih banget? Sial. Siapa sangka ngungkit lama. So penting. Ku dengar bos Hongkong keras. Tak pernah lunak pada anak buah. Kalian curi pakai mobilnya. Dia tak mengampuni. Nanti ketemu bos. Kalian ku pecat semua. Bos besar, akan kubalas semuanya sekaligus. Takut bahkan tak bisa jumpa bos. Tunggu saja. Qin Yumian masuk pabrik demi jabatan. Segera jadi kepala. Menjilat bos besar. Itu aku sendiri. Su Ivan, Xingyi memilih menikahimu. Jadi ku beri pengecualian jadi kepala pabrik. Kerja baik ya. Ya, dulu aku guru. Tetap miskin. Zheng Jianing masuk pabrik. Kaya raya. Lalu jadi bos besar. Kini aku harus ikut dia.
Tenang. Oh ya, di pabrik akan ada sekelompok orang baru yang datang. Daftar nama ini. Kamu verifikasi dengan jelas, bantu mereka mengurus prosedur masuk pabrik, ya. Kim Yumian. Ada apa? Pak Kepala, bagaimana Kim Yumian dapat jatah masuk pabrik? Bukankah suaminya itu berandalan luar kota? Apa ini urusanmu? Oh ya, di antara mereka, ada satu orang yang dimasukkan oleh bos besar. Aku dapat kabar rahasia. Dia istri bos besar yang belum diumumkan. Jadi urusan ini harus tuntas benar. Katanya bos besar sayang nyonya ini. Kau bikin marah. Kita berdua tersingkir dari pabrik. Tenang, Pak. Cepat akrab dengan istri bos, supaya aku bisa naik. Nanti di pabrik semua orang ikut modku saja. Saat ketemu bos besar, akan kuceritakan baik-baik kejadian hari ini padanya. Kalian tunggu saja nanti. Kaipar, jangan bicara sama bodoh, menula. Nek, kita pergi makan. Kita mau makan di mana? Hotel Garden, momen kalian nikah resmi. Rayakan di tempat bagus. Kinsui teknisi pabrik. Sekali makan di Hotel Garden, habiskan gaji 3 bulan. Dia menikah demi menolongku, tak boleh boros. Gak usah, kita pulang awal, masak sendiri saja di rumah. Aku beli sayur, masakanku jago. Baik, masak di rumah. Ikut kata istri. Sepertinya kamu kali ini benar-benar jatuh cinta ya. Gendut miskin. Mampu makan? Hei, siapa yang tidak mau? Kamu panggil siapa? Naik ke sini. Naik ke sini kamu. Kak Ipar, pulang lewat mana? Ivan, ku dengar hotel Huayuan di tanah model bos Hong Kong. Aku belum makan di sana. Katanya makan di sana saja habis 100 lebih. Hari ini spesial. Kita rayakan bersama ya. Aduh. Uangnya sudah habis untuk membelikan sini barang-barang mahal. Hari ini kita berdua. Membosankan, nanti aku jadi kepala pabrik. Traktir semua makan bareng. Hebat, Kak Ivan. Ayo. Jangan puas saat aku jadi kepala pabrik. Dekat bos besar. Semua di sini kutentukan. Nanti ku buat kamu mohon masuk pabrik padaku. Klik kiri bawah, tonton lengkap. Sup terakhirnya sudah siap. Terima kasih, istriku. Biasa saja. Cepat coba. Lihat apakah sesuai seleramu. Enak sekali. Yang penting kamu suka. Di kehidupanku yang lalu, tidak peduli seberapa keras aku berusaha memasak untuk menyenangkan Sui Ivan, yang kudapatkan hanyalah kebenciannya. Masakan apa ini? Suemei, aku menafkahimu. Kau bahkan dasar pun tak bisa cuci. Masak, rawatku. Untuk apa ku nikahi? Halo Ding Singi yang buat? Pasti favoritmu kan? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Benar. Benar. Sini selalu lebih unggul darimu saja. Syukurlah hari-hari seperti itu sudah berakhir. Awen. Rumah ini kenapa? Kukira sini rumah komersial. Cuma bos besar dari Gang Cheng mampu beli. Lagi pula, mobil yang dikendarai Awen waktu itu, bukankah kalian datang dari luar kota untuk bekerja di sini? Kamu ngapain sih? Tiap hari terus bantu pilih bajuku buat ketemu dia. Halo, Rumah ini milik bos besar kota pelabuhan. Pulang, rumah kosong, ku pinjam. Mobilnya juga dia tinggalkan. Oh, begitu rupanya. Rumah dan mobil sebagus ini, bos besar masih meminjamkan padamu. Kamu memang pasti orang kepercayaan bos besar. Jadi kamu sangat bisa diandalkan sekali. Mungkin. Oh, kata Awen. Menikah di sini perlu 3 putar 1 bunyi itu. Kita menikah buru-buru, belum sempat siapkan dulu.
Mobil sudah kamu lihat. Mesin jahit dan radio ada di rumah. Semua bekas. Nanti ku belikan set baru. Ini ku beli sebelum datang ke sini. Ini baru untukmu. Kita tidak sungguh menikah. Tak usah siapkan ini untukku. Aku suka melakukan sesuatu dengan totalitas. Mobil, mesin jahit, dan radio semuanya milik keluarga Bos Awen. Aku tidak bisa memakainya. Logo Rolex di jam tangan ini sepertinya palsu. Tapi ini adalah barangnya yang paling berharga. Dia memberikan barangnya yang paling berharga kepadaku. Entah asli atau palsu, aku pasti akan menyimpannya dengan baik untuknya. Kalau begitu, aku akan menyimpannya dulu untukmu. Ini kudapatkan dari kulit. Meskipun bukan barang berharga, tapi ini adalah ketulusan hatiku. Semoga hidupmu lancar, aman, dan tanpa khawatir. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who Ngomong-ngomong, Awen, besok aku ke pabrik urus izin masuk. Makan siang kusiapkan, pulang makan. Jangan tunggu aku. Aku akan menemanimu pergi. Baiklah. Terima kasih. Kakek! Kakek! Pas sekali. Aku barusan Tidak apa. Kalian lanjutkan saja mengobrol. Beres. Aman. Tuan ketiga. Pemimpin dengan Anda datang. Mau temui. Tolak dia. Jadwalku penuh sampai bulan depan. Kakek, pemimpin provinsi tetap beribawahan. Kalau ada urusan, pergi, berkas pabrik beres sendiri. Kakek, kamu dulu. Aku menyusul. Hai, man. Sepertinya di sini. Kawan. Halo, saya Kim Yumian. Pesta promosi. Temui dia. Mana pestanya? Hotel Garden. Terima kasih. Kakek, mereka sudah menunggumu di ruang pribadi. Aku tak menemani tamu. Basa-basi lalu pergi. Baik. Kakek, Aduh. Direktur Suk. Kali ini sama berkatmu. ayah. Aku akan bersuang dulu. Silakan duduk. Kak Yumian, kenapa kamu datang? Di Changcheng begini, Kim Yumian, kau jadi petugas kebersihan? Direktur Su, Kim Yumian yang putus tunanganmu dan nikah preman luar kota? Itu dia. Direktur Su, Iya, tak sangka aku kepala pabrik. Berkat kau putuskan tunangan kita, aku bisa nikahi sini dan jadi kepala pabrik sekarang. dulu Su Yifan pernah bilang ingin masuk pabrik jadi kepala. Duduk. Di pabrik ada kursi kepala bagian kosong. Kamu dekat dengan atasanmu. Tolong bujuk bos pabrik angkat aku. Tapi kerja guru kan bagus. Mengapa resign kerja pabrik? Aku tak bisa hidup jadi guru miskin. Masuk pabrik jadi mandor beda. Bisa naik, jadi direktur atau pejabat kota. Jabatan direktur masih diperebutkan banyak orang. Kepalamu suka kamu, minta dia, pasti disetujui. Bukankah sebelumnya kamu marah padanya dan menyuruhku menjauh darinya? Situasinya beda, kan? Sudahlah, tak berharap padamu. Seandainya dulu aku menikah dengan Sinyi, dengan koneksi pamannya, posisi direktur ini pasti menjadi milikku.
Aku tidak membantunya, selain tidak ingin menjilat direktur, juga karena dia sama sekali tidak mampu menjabat sebagai direktur. Kak Yumian, apa yang kamu pegang? Kak Ivan, yang dipegang Kak Yumian adalah dokumen untuk masuk pabrik. Di atasnya butuh tanda tanganmu. Omong kosong apa yang kamu katakan? Kembalikan dokumennya padaku. Kim Yumian, kamu tidak melihat dokumen yang kamu dapatkan dengan teliti. Nama direktur di sini, lihat siapa yang tertulis. Kim Yumian, katakan padaku, haruskah aku menandatanganinya atau tidak? Berkasku sudah disetujui pabrik. Tak tanda tangan? Itu penyalahgunaan. Bisa ku lapor pabrik? Kim Yumian, aku adalah direktur. Aku yang memutuskan apakah dokumenmu lengkap atau tidak. Suamimu, teknisi junior di pabrik. Kukira sehebat apa? Kukira sehebat apa? Kim Yumian, apa sih yang kamu cari? Kak Ivan yang seorang kepala bagian baik-baik tidak kamu nikahi? Malah mau menikah dengan teknisi kecil dari luar kota. That's the way. Kakek. Kakek, Nyonya tadi pabrik, kini di restoran makan rekan kerja. Kemarin lihat seleranya ringan. Menu berminyak. Aku tak terbiasa. Ke dapur. Minta bubur safot untuk Nyonya. Baik, Presdir Wei. Presdir Wei benar-benar sangat memanjakan istrinya. Xiao Wei, istri Anda pasti seorang wanita yang sangat menawan. Dia sangat baik. Permisi, siapa istri bos? Saya koki kepala. Bos suruh saya antar bubur safot. Belum kurus Kim Yumian masuk pabrik. Istri bos mestinya tak di sini. Kau salah. Kami pegawai lama, tak ada istri bos besar. Oh, ada pendatang baru? Itu dia. Tapi, dia, suaminya adalah seorang teknisi kecil di pabrik kami. Tidak mungkin sekali. Benar, maksudnya Nyonya. Mungkinkah pembawa pesan salah dengar? Bos besar sebenarnya menyebut kepala bagian, bukan Nyonya. Pasti benar. Bubur safot ini mahal. Bos besar pasti dengar Kak Ivan masuk pabrik jadi mandor. Sudah pilih dia. Jadi dikirim. Ku dengar bos besar itu orang terkaya di kota Gang, dan juga seorang bos besar yang menguasai dunia hitam dan putih. Jika disukai oleh bos besar, maka masa depan Kak Ivan tak terhingga. Tak sangka bos cepat tahu aku urus izin masuk pabrik istrinya. Berarti dia menghargai aku. Jadi promosi wakil, bahkan kepala pabrik. Tinggal menunggu. Kak Ivan, raih kesempatan, dekati bos besar sekarang. Ayo, bersulang untuk Kak Ivan. Nanti jadi mandor. Jangan lupa kami. Gampang diatur. Gampang diatur. Ayo. Lah. Kim Yumian, jangan salahkan kami. Tanpa tekku kau tak masuk pabrik kampung. Ah, jadi tidak ada yang mengurus. Kak Yumian, coba juga. Aku tidak mau. Kak Ivan, Kak Yumian tidak suka buburmu. Kau mau? Kau paksa minum. Aku tidak mau minum. Klik kiri bawah, tonton lengkap. Hei, nanti kemana? Kutus orang antar kamu. Tak usah. Suamiku hampir selesai. Ikut. Tuan Wei benar-benar sangat memanjakan istrinya. Tentu, Wei cinta mati istri. Yang ganggu Nyonya. Cincang. Buang ke laut. Pakan ikan. Diam, mati. Jangan keterlaluan. Keterlaluan? Kim Yumian. Lupa temanmu dulu mengejek. Merusak barangku.
Lama tak jumpa. Bersulak. Yumian. Tunanganmu guru SD? Stabil. Gaji kecil tapi pasti. Lebih baik dari wira swasta. Kalau dia suka mengajar. Dan anak-anak juga suka mendengarkan pelajarannya. Mengajar mulia. Pahalanya besar. Ayo Guru Su. Hidangan terbaik. Makan banyak. Traktirku. Aku ke toilet sebentar. Apa? Kita makan dulu. Dia cuma saja celetuk di meja makan. Kamu sempit dan minder. Mengira tiap kata mengejekmu. Suruh dia diam. Kamu tidak akan memesan, kan? Ada apa? Tuan Wei, luar ada ribut. Pergi lihat. Siapa yang berani membuat keributan di sini? Berani mengganggu istriku. Aku ingin lihat siapa yang begitu berani. Dari mana? Cepat tangkap mereka. Selidiki orang yang membuat onar. Dan pastikan masalahnya ditangani dengan baik. Mau lari? Tangkap dia! Istrimu yang memberikannya padamu? Kim Yumian, suamimu baik. Hadiah jam palsu, murahan, ketagihan sok kaya. Lihat punyaku untuk sini. Ini jam sagul asli. Benar-benar setara upah suamimu 6 bulan. Jam tangan ini, Kak Ivan. Sepertinya ini asli. Bagaimana mungkin? Memang asli. Abangku di Guangzhou di sana jual titip jam begini. Pernah tunjukkan. Logonya sama tapi ini lebih mewah. Berlian. Emas. Harganya 500.000 yuan. Astaga. Tidak mungkin semahal ini, kan? Jam tangan merek Sagul yang dibelikan Kak Ivan untuk kakak ipar juga harganya 200 yuan. Orang yang mampu membeli jam tangan seperti ini adalah bos-bos besar di kota Guang. Kim Yumian, sebenarnya apa pekerjaan suamimu? Ngomong-ngomong logo, Sagul pasti berubah. Kalau ini asli, dari mana uang dia membelinya? Cuma petugas gudang. Jam mahal, pasti curi bosnya. Benar. Penjarakan orang ini seumur hidup. Suamiku beli sendiri. Ada bukti? Tidak. Berarti dia yang mencuri. Tanpa bukti. Dasar kau mencuri. Kak Yumian, iparku bilang, tim hukum cek. Kim Yumian, masih ngeyel? Su Yifan, urusan kita berdua. Jangan salahkan dia. Mau aku melepaskannya? Boleh. Sekarang berlutut dan mohon padaku. Aku berlutut.
Dia benar-benar mau berlutut. Kau berlutut demi dia. Kim Yumian, terlalu ger. Kulihat egomu. Kak Iva, mengancamku? Kau kira berlutut akan memohon untukku? Aku berharap kamu mati. Kim Yumian, kenapa kamu begitu bodoh? Ini tidak sepadan. Tidak sepadan. Kamu juga pantas. Kau meremehkanku? Kim Yumian, jangan begitu. Kau buta. Teman kecil memuaskanmu. Kau sengaja membuatku marah. Kau makin murahan. Kamu keterlaluan. Kamu keterlaluan. Hentikan. Jangan sentuh aku. Apa yang kamu lakukan? Robek bajunya, biar semua orang melihat wajah aslinya. Hentikan! Rasakan akibatnya, karena mencintai preman kecil itu. Rasakan ini! Rasakan ini! Rasakan ini! Bos datang. Apa? Siapa yang berani menyentuh orang? Kakak Iva, aku kembali. Tenang, aku takkan biarkan siapapun menindasmu lagi. Hari ini yang ganggu istriku takkan pergi. Suami Kim Yumian, auranya kuat. Rapi begini tak mirip preman. Mungkin sopir bos. Bajunya pasti curian. Dia carikan suami Kim Yumian. Tak perlu curi jam atau baju. Bos tahu, mertuamu celaka. Jangan hina suamiku. Dia bukan kuli. Semua ini dibelinya sendiri. Buktinya, pegawai ini tak mencuri. Apa hasil mengemis? Mengemis? Apa suami Kim Yumian seorang pengemis? Cari mati. Jam tangan. Siapa? Berlutut. Panggil dokter terbaik. Jika dia celaka hari ini, kalian semua mati dengannya. Baik. Jaga tempat ini baik-baik untukku. Pergi. Jangan-jangan dia bos besar. Kita tak dibully Kim Yumian. Aku bakal dibungkam. Berhenti. Kau kira siapa? Berani bicara begitu padaku? Baju curi yang kau pakai. Ngomong bahasa asing. Lalu merasa bos ganceng. Aktingmu kelewatan. Kau cuma pegawai pabrik. Ganggu aku. Ganggu bos. Aku buat kau tak bisa hidup di ganceng. Baru ingat, kalau tak bilang, pasti lupa. Tadi kau bilang istriku buta memilih pecundang sepertimu. Dia harus tahu nasib ini. Kamu masih belum tahu. Demi memohon untukku. Dia sampai berlutut di hadapanku. Berlutut di sini seperti anjing. Memohon padaku.
Telanjangi dia, lempar tangga. Berani? Sayang! Jangan bodoh. Bosku bunuhmu. Lakukan. Klik kiri bawah. Tonton lengkap. Kenapa kamu membela pecundang ini? Beraninya kamu datang tanpa melihat situasi? Wakil manajer pabrik. Jiang Jinwen. Belum lihat? Dasar sampah. Wakil kepala pabrik tak tahu. Masih so? Biar ku beritahu, aku bisa menjadi direktur di pabrik ini karena dipromosikan oleh wakil manajer pabrik. Ada kejadian seperti ini. Sekarang kamu tahu orang sepenting apa yang telah kamu singgung. Kalau sadar diri, berlutut dan bersujud. Saat wakil kepala pabrik datang, siksaanmu berkurang. Baik. Bahkan bahwa kita bungkam. Biaya sendiri, pakai sampah ini. Kau buat aku bahas sendiri. Mau kulihat apa? Pengecut. Lepaskan aku. Susahlah dapat kerja di sini. Jangan biarkan dia menghancurkannya. Aku menyinggung wakil direktur, lalu diusir. Akui, ulah. Tidak apa. Hentikan. Hebat memang. Menindas keponakanku. Aku. Orang ini. Tak mungkin. Paman, dia cuma preman pendatang. Kopus itu. Yang di sampingnya pengacara Tao. Atau sopir bus Tao. Supir. Benar. Dia adalah karyawan pabrik. Ya, bos besar di Gang Cheng. Tak mungkin di sini. Karyawan kecil berani ganggu keponakanku. Kau tak mau kerja di pabrik. Paman, itu dia. Melukai kaki Ivan. Mau tebas tangan. Tarik bajuku. Keterlaluan. Tangkap dia. Kalian tidak boleh menyentuh suamiku. Kiming, bodoh manis. Cintamu menyentuhku. Sayang, tak bisa lindungi dia. Apalagi dirimu sendiri. Apa? Tangkap mereka. Aku lihat siapa berani. Wakil kepala pabrik, calon kepala. Siapa beri kuasa menangkap orang? Hentikan. Liu, kau datang. Pamanku, siapa memberi kuasa? Ternyata masalah pabriknya ada di sini. Manajer pabrik. Anda datang hari ini. Apakah ada urusan yang diatur dari atasan? Kepala pabrik, karyawan rusuh di Hotel Garden. Segera tangani. Singgung Tuan Wei, dipecat. Apa? Kelompok orang ini terlalu berani. Tenang, Pak. Saya bawa tim sekarang langsung. Harus ditangani tegas. Bos suruh apa? Bodoh. Sayang, aku di sini, Bu Bella. Lucu ini. Dirimu saja tak aman. Mau lindungi siapa? Ini. Kamu tidak benar-benar percaya suamimu yang tidak berguna ini bisa menyelamatkanmu, kan? Lihat! Anggur ini hadiah bos besar. Menantangku sama dengan menantang bos besar. Masih berani ikut dia? Kalian masih sombong. Bos, jabatan pabrik dilarang keras diisi kerabat berkoneksi. Tahu langit tinggi, kaisar jauh. Tahu atas kebijakan, bawah cari celah. Paman, jangan layani dia. Preman kecil tak paham. Pecat sekarang, larang dia masuk pabrik selamanya lagi, tanpa kerja. Kulihat dia bertahan di Haicheng. Atas apa kalian pecat Ahui? Dia tak bersalah. Kok? Aku wakil kepala pabrik. Pecat staf kecil, perlu lapor padamu. Salah guna kuasa, demi untung sendiri. Kalian tak takut bos besar tahu, nanti menghukum kalian? Kalau aku berani bilang, pasti dia tak tahu. Tak ada yang berani, kan? Siapa yang berani bilang? Paman, jangan layani dia. Antar mereka ke polisi sekarang, biar lihat mereka masih ngeyel. Setelah menangkap bajingan kecil ini dan melaporkannya ke bos besar pasti akan sangat menghargaiku. Siapa di antara kalian yang ingin menyentuh suamiku? Di dalam. Kau baik?
Ahui, tadi mereka mendorongku sampai jatuh ke lantai. Perutku sakit. Jinmi. Semua ingin pergi. Habisi dia! Siapa berani bikin onar wilayah Wei? Paman! Ya! Tangkap mereka semua untukku. Zhang Zhengguo. Tuan Wei. Tuan Wei! Manajer pabrik. Dia adalah teknisi kecil di pabrik. Siapa kamu? Iya, jangan tertipu. Teknisi kecil? Benar. Dia adalah suami Qin Ming. Qin Ming mendaftar masuk pabrik atas nama pasangannya. Bos, Tuan Wei kenal teknisi. Saat itu aku melihat siluet punggung bos besar. Hati-hati, Wei. Wei yang kau maksud? Bos pelabuhan? Tentu saja. Siapa lagi yang begitu megah? Ini terlalu kebetulan sekali. Meski peluang 1:10.000, jangan sakiti bos besar demi mereka saja. Lagi pula, ini wilayah bos besar. Jangan biarkan mereka bikin keributan di sini. Tuan, Ivan sudah dibawa ke rumah sakit. Berhenti. Jangan ribut lagi. Biarkan mereka pergi. Kepala pabrik, jangan biarkan mereka pergi. Hentikan! Tidak malu? Tidak bisa membiarkannya menindas kita begitu saja. Kalau masalah ini membesar dan Tuan Wei tahu, apa kamu masih mau hidup? Semua orang, kecuali dia. Hari ini tak terjadi apa, paham? Sebelum masalah ini diselidiki dengan jelas, jangan ungkapkan identitasku. Juga, atas nama bos besar, copot Su Yifan. Wajibkan dia ganti semua rugi hotel. Baik. Tuan, apakah Jian Jinwen dan Su Yifan keduanya akan dipecat? Tak usah buru-buru. Biarkan dia. Sasar mereka berdua pasti rahasia. Baik, Tuan. Man, ada pesan bos besar. Ivan dipromosi ya. Promosi? Syukurlah masih kerja. Jabatan wakil dicopot. Kenapa? Bos besar tahu urusan hotel. Pak, jangan pecat aku. Demi mukanya. Kau menyinggung bos besar. Kirim petipun sia-sia. Jabatan wakil dicopot. Ganti rugi hotel. Ganti rugi berapa? 50.000. Kita berdua dijual pun tak cukup uang sebanyak ini. Paman, bagaimana sekarang? Kalian berdua, uang pesta ada. Keluarkan. Tidak! Mana nyawa atau pesta? Begini, kalian berdua cepat jual lagi beberapa suku cadang pabrik untuk mengumpulkan uang. Selain itu, akuntan pabrik cuti melahirkan, jadi kami harus merekrut akuntan baru. Setiap suku cadang keluar resmi perlu tanda tangan akuntan. Ivan, rebut posisi akuntan. Tenang saja. Posisi ini, aku pasti akan mendapatkannya. Dengan sedikit pengetahuan, aku ikut ujian akuntansi pabrik. Sialnya, kakakku yang ini. Paman, kita singgung bos besar. Nanti pabrik gimana? Kan istri bos ada di pabrik kita. Datangi dia sekarang. Layani dengan baik, supaya urusan ke bos besar nanti gampang dijelaskan tanpa ribet. Semua orang yang ada di sana kemarin sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan. Bagaimana bos besar bisa tahu? Qin Ming. Pasti Qin Ming dan suaminya yang membocorkannya. Aku akan melepaskanmu. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play Kalian, Satu hari, prosedur masuk itu. Tenang, sudah beres. Benarkah?
Aku juga tidak tahu akan ditempatkan di posisi apa. Kalau kamu mau apa? Dulu aku sempat jadi akuntan di pabrik garmen teman, juga punya sertifikat resmi. Jadi kerja akuntansi mudah aku pelajari dan bagus untuk karier ke depan. Akuntan, Aku tahu. aku hanya asal bicara. Akuntan di pabrik harus lulusan SMA. Aku yang lulusan SMP tidak bisa. Kapan daftar di pabrik? Kondisiku begini. Tak menghambatkan? Cuti sudah kurus. Istirahatlah baik. 2 hari ada ujian pabrik. Lulusan SMP boleh ikut. Lulus ujian, kamu bisa jadi akuntan pabrik. Aku ingat dulu ada ujian pabrik. Su Ivan ikut. Pulang, ujian. Sudah siap? Sebentar lagi di dapur. Kenapa marah sekali? Bukankah hasilnya baru keluar 2 hari lagi? Jangan banyak tanya, sialan. Belakangan I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. psikologis saat mengikuti ujian. Ahui, aku ingat sebelum aku pingsan, aku dengar orang lain memanggil Tuan Wei. Mereka memanggilmu. Klik kiri bawah, tonton lengkap. Aku pernah menjadi anak buah Tuan Wei. Mereka salah orang. Begitukah? Jadi kepala pabrik yang menjebak kita berdua. Hai ma'am. Direktur pabrik bicara dengan atasan di hotel. Bertemu kakakku lalu menolongku. Baju dipinjam Awen dari bos. Jam palsu. Sudah kujelaskan padanya. Jadi, kamu tak dipecat. Juga tak dibawa ke polisi. Bagus. Sayang, kini kita sama-sama kerja tetap. Kalau suami istri genap 5 tahun di pabrik, kita dapat rumah jatah pabrik. Sebentar lagi rumah sendiri. Nanti ibu pojok tinggal. Oh ya, aku penasaran. Orang tuamu kerja apa? Bahan-bahan makanan di sini memang segar. Aku melatih anakku untuk mengambil alih sejak dini, agar bisa pensiun lebih awal dan menikmati masa tuaku. Hai, coba. Mereka tinggal di pedesaan. Mereka kerja. Kita menabung. Beli rumah lebih besar. Nanti bawa orang tuamu tinggal bersama. Kita rawat mereka berdua sini. Apa aku terlalu percaya diri? Aku juga tidak tahu apakah orang tuamu akan menyukaiku. Kamu baik. Pasti mereka suka. Benarkah? Hai, Min. Ahui baik padaku. Aku pasti lulus akuntansi, lalu hidup bahagia bersama Ahui. Ma, nanti kalau ada kesempatan, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Dan meminta maaf padamu. Bagaimana persiapanmu? Tidak masalah. Ivan, yakin? Ujian akuntansi krusial untuk bisnis kita. Tenang, pasti aman. Jawaban latihan sudah hafal total. Jadi takkan ada masalah apapun lagi. Gugup, Hai Mel, sedikit. tenang. Kamu sudah lama siap, pasti aman. Kim Yumian, kamu datang ke sini untuk apa?
Jangan bilang kamu juga datang untuk ujian. Iya, aku ujian. Cuma kamu, lulusan SMP buta aksara, mau ikut ujian akuntansi pabrik. Datang mempermalukan diri. Kenapa? Aku ujian takut. Aku takut. Kim Yumian, jangan besar kepala. Kusarankan pergi sebelum ujian. Atau malu. Iya, Kak Yumian, peserta ujian ini semua orang pabrik. Kalau nilai tak sampai 10, masih berani kerja? Urusanku. Tak usah khawatir. Khawatirkan dirimu saja. Khawatir apa? Kim Yumian, ujian ini aku bisa nilai sempurna. Nilai sempurna? Ujian akuntan di pabrik terkenal sulit. Selama bertahun-tahun ini, nilai tertinggi hanya 95. Nilai sempurna. Tapi kemarin kamu bilang sulit. Su Yifan curi soal dari wakil kepala. Hafal jawaban hidup lalu. Aku sudah usul ke kepala. Tetap cegah dia lulus. Berani taruhan denganku? Taruhan apa? Taruhan. Siapa skornya lebih tinggi? Bercanda. Kau kira bisa kalahkan aku? Siapa kasih pede? Kamu tidak... Karena kamu mencari mati sendiri. Kenapa aku tidak membantumu? Baik. Kita bertaruh. Jika nilaiku lebih tinggi, kau minta maaf terbuka pada suamiku. Akui kau tak mampu. Iri, memfitnahnya. Kau selalu membelanya. Baik, ku terima. Tapi kalau aku menang, kau dan suami payahmu pergi dari pabrik selamanya. Jangan kembali. Taruhan ini terlalu mahal. Su Yifan mantan guru. Kim Yumian cuma lulusan SMP saja. Mana mungkin mengalahkannya? Yin pasti menolak taruhan itu. Aku. Apakah kamu percaya padaku? Aku percaya padamu. Baik, aku bertaruh. Baik. Aku akan lihat bagaimana kamu kalah telak. Ujian segera dimulai. Non peserta segera pergi. Jangan ganggu ketertiban. Peserta segera masuk. Aku masuk dulu. Ini. Dia begitu percaya diri berani mempertaruhkan pekerjaannya dan pekerjaan Wei Xianghui denganku. Apakah dia punya rencana lain? Tidak. Aku tidak boleh lengah. Aku sudah hafal semua soal latihan. Kim Yumian, kamu yang tidak tahu diri bertaruh denganku. Jadi jangan salahkan aku. Sekarang mulai pembagian kertas ujian. Pengawas, nihil. Jangan berisik di ruang ujian. Mengganggu tertib. Belum dapat soal. Tunggu. Pengawas akan mengantar. Apa? Kertas ujian ini berbeda dari yang terakhir. Apakah aku salah mengingatnya? Seluruh kertas ujiannya benar-benar berbeda. Baik, Tuan, pamit. Aku pergi dulu. Baiklah, Tuan. Aku salah menghafal semuanya. Kenapa aku sebodoh ini? Bagaimana ini? Sudahlah. Bahkan jika tidak lulus, nilaiku pasti lebih tinggi dariku. Kim Yumian pasti akan lebih buruk. Taruhan ini pasti aku menangkan. Tak bisa. Kalau duduk ujian berakhir, taruhanku dengan Su Yifan pasti kalah. Ahui percaya, aku tak boleh buat kami kehilangan kerja. Peserta, mau apa? Sisa 30 menit. Tak kirim soal. Usai ujian ku lapor direktur pabrik nanti. Ikut aturan pabrik. Lapor saya buat apa? Pengawas adil. Pastikan tiap peserta dapat soal. Lalai. Dilapor langsung dicopot. Lihat ini. Masih ada yang belum dapat kertas ujian. Bagaimana bisa ikut ujian seperti ini? Pengawas sengaja menargetkan siswa itu tak membagikan soal. Waktu sekarang hampir habis. Soal panjang, datang pun percuma. Hei, kenapa kalian?
Baik. Cepat cek. Balas dalam beberapa menit. Baik, Tuan. Apa? Aku akan ke sana sekarang. Sudah ingat semua kataku tadi? Sudah kuingat. Jika ada insiden, ujian ini langsung batal semua. Baik, Tuan. Ada apa? Direktur, peserta ini ganggu ujian. Saya akan usir sekarang. Diam. Kamu sendiri kurang lebat ujian ya? Pengawas bilang kertas ujian segera dikirim. Tapi masih belum kuterima. Brengsek. Saya meminta kalian datang untuk mengawasi ujian, bukan untuk bertindak sewenang-wenang. Ini adalah kesalahan serius akibat pengawasan pabrik yang kurang baik. Saya akan antarkan kertas ujiannya. Direktur, saya. Diam! Pengawas ujian harus melayani peserta. Lalai! Langgar aturan pabrik, kau dipecat. Bawa dia pergi. Direktur, jangan pecat saya. Saya disuruh saja. Keponakan wakil direktur pemerintah. Dia sedang ujian di ruang ini. Waktu ujian mau terbuang. Sekarang sisa waktu ujian kurang dari 20 menit. Pabrik memutuskan untuk memberimu perpanjangan waktu. Tidak perlu. 20 menit sudah cukup. Waktu ujian tersisa 15 menit. Waktu ujian tersisa 5 menit. Bagaimana? Katanya ujianmu terlambat. Berdampak besar. Untung direktur datang tepat waktu. 20 menit sudah cukup. Berkat bimbinganmu juga. Soal-soal jadi mudah dikerjakan. Mendapat nilai di atas 95 sama sekali tidak masalah. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got. It was built Benar-benar sudah dihitung. Sayang, kamu hebat sekali. Bagaimana kamu tahu harus pakai rumus ini? Dulu aku jago matematika. Kalau begitu, dulu di kelas kamu pasti cowok tampan yang populer dan jago matematika. Ternyata aku menikah dengan seorang siswa teladannya. Cepat ajari aku. Coba lihat beberapa soal ini. Kalau begitu kita kerjakan soal yang ini. Ya, cara berpikirnya adalah Syukurlah. Preman lulusan SMP bisa bimbingmu apa? Nilai 95 pula. Kim Yumian. Dulu kok tak sadar kamu setebal itu. Siapa bilang suamiku preman? Dia membantuku belajar ujian. Jauh melebihi kamu. Dia. Kurasa dia bahkan tidak lulus SMP. Bisa dibandingkan denganku yang lulusan semalam. Lulus mah kenapa? Ijazah buktikan kemampuan orang. Kim Yumian. Kau ingin aku cemburu. HMPH. Wajar. Hanya itu andalanmu tapi percuma. Sejak awal sampai akhir. Aku hanya cinta sini. Siapa yang kau suka? Bukan urusanku. Dulu aku menyukaimu karena buta. Kini melihatmu aku jijik. Jangan muncul lagi di depanku. Kamu, aku tahu. Kau pasti bicara begitu karena aku bongkar. Malu lalu marah. Makanya. Suivan.
Kau tak berubah. Tetap saja sok benar. Aku memang buta. Kau sampah. Saat hasil keluar, bahwa suami tak berguna. Angkat dari grup.